Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak-anak soleh Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran tematik. Seperti biasa, kita masih berada di rumah, melakukan pembelajaran dari rumah karena situasi yang belum kondusif, masih banyak kasusnya ya gitu ya. Nanti ketika memang kasusnya itu sudah tidak ada, kita bisa kembali lagi ke sekolah untuk beraktivitas seperti sedia kalanya. Seperti dulu kita bisa main di sekolah, bisa belajar di sekolah dan bisa ketemu sama teman-teman dan juga ustadz-ustadznya gitu. Terus yang pertama juga Ustadz mau mengingatkan jangan lupa selalu untuk menjaga makannya, selalu untuk hidup bersihnya, mandi, terus juga cuci tangannya habis segala sesuatu gitu ya, mau makan atau sesudah makan atau mau pergi atau kemana atau setelah pergi, itu dibiasakan. Dan olahraga minimal sehari 10 menit atau 15 menit gitu ya. Nah, atau berjemur kalau di kelas 2 Ali seperti biasa jam 10 gitu ya. Kita udah rutinkan untuk berjemur selama minimal 10 sampai 15 menit gitu. Dan itu cukup untuk menambah kekebalan tubuh kita. Nah, silakan minimal sehari kalian boleh olahraga atau berjemur juga. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di buku tema 8-nya. Di tema 8 dimulai dari halaman 36. Ya, di halaman 36 di sini ada tentang kalimat tanya ya. Tentang kalimat tanya kemarin kita sudah pelajari, insya Allah kamu sudah paham. Kata tanya itu digunakannya pada saat apa dan menanyakan apa. Itu kamu sudah paham. Nah, di sini ada sedikit penjelasan ya. Ada sedikit penjelasan, Ustaz akan bacakan supaya kalian juga semakin jelas. Ya, nomor 1, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Nomor 2, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Nomor 3, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Nomor 4, siapa yang punya? Nah, di sini ada penjelasannya. Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat, iya betul, kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu seperti yang sudah Ustadz jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan atau diberikan atau ditambahkan tanda tanya ya, harus, itu wajib. Kalau tanda tanya di akhirnya harus pakai kalimat tanya di akhirnya harus menggunakan tanda tanya. Nah, yang terakhir kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana. Ini kalau di sini 3, tapi kalau yang kita sudah pelajari ada 6 ya. Ada 6. Kalimat tanya menggunakan kata tanya yang ada 6. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Atau kalau di bahasa Inggris 5W plus 1H. What, when, where, who, why, dan how. Bagaimana ya. Nah, itu sudah paham kamu insya Allah. Nah, sekarang tugasnya di halaman 37. Di halaman 37 ini. Nah, ini ada gambar teman-temannya si Benny. Ada Benny, ada Edo, ada si Siti dan Lani ya kalau nggak salah ini. Nah, di sini mereka sedang apa nih? Ada gambar apa nih? Ada gambar Edo lagi terjatuh atau kakinya kesleo, kelipet. Nah, kira-kira kamu kan nggak tahu nih kejadian apa. Ayo kita coba buat kalimat tanya untuk menanyakan ada apa sih tentang gambar ini. Contohnya gini, tuliskan perintahnya begini. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Berarti nomor 1 ini tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Nomor 1 ini kita mulai dari kata tanya yang pertama dulu. Menggunakan kata apa. Berarti apa? Kita mau nanya apa nih? Oke, nomor 1 contohnya apa? Apa yang terjadi pada
Edo boleh ya. Nomor 1, apa yang terjadi pada Edo? Jadi nanti jawabannya ya Edo terjatuh atau Edo kakinya sakit, terlipat gitu. Jadi nomor 1 pertanyaannya, apa yang terjadi pada Edo, atau apa yang dilakukan Edo sehingga kakinya sakit. Nah, itu boleh juga, tapi bebas. Ini pertanyaan kamu bebas ya. Ustadz cuman kasih contoh aja supaya memudahkan kamu memahaminya. Nah, nomor 2 menggunakan kata tanya apa? Mengapa. Tadi pertama apa? Nomor 2 sekarang mengapa. Mengapa? Mengapa, misalnya mengapa Edo menangis atau sedih tuh? Mengapa Edo menangis? Atau mengapa teman-temannya kaget melihat Edo? Bebas pertanyaannya. Yang penting masih berhubungan dengan gambar. Mengapa? Terus yang ketiga apa? Kapan? Nah, kapan ini menanyakan waktu. Berarti misalnya kapan kejadiannya atau kapan Edo terjatuh gitu kan, berarti kapan. Misalnya nanti jawabnya waktu main di pagi hari. Nah itu contoh aja ya. Jadi kamu kerjakan pertanyaannya sampai 6. 1, 2, dibaliknya 3, 4, 5, 6. Pas ada 6 pertanyaan. Buat pertanyaan sesuai dengan gambar di sini. Oke, mengerti kan? Iya, insya Allah sudah paham ya. Ini mudah sekali. Kalau sudah, nanti dilanjut, langsung dibuka, diloncat ke halaman 42. Olahraga yang mencerminkan persatuan. Jadi di sini sebelumnya udah diceritakan tentang bermain kucing jongkok. Ya, kucing jongkok. Atau kalau kita biasa, kalau dulu saya bilangnya tak jongkok gitu ya. Ya, dulu ada namanya tak jongkok, petak jongkok. Nah, di sini namanya kucing jongkok. Nah, di sini olahraga, sebutkan olahraga yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Jadi olahraga yang bisa dimainkan dari berbagai daerah gitu, atau misalnya siapapun boleh mainin itu gitu, nggak terbatas. Misalnya dia suku apa harus mainin ini. Itu namanya membeda-bedakan suku, atau membeda-bedakan agama, atau membeda-bedakan warna kulit, itu nggak boleh. Jadi permainan yang menyatukan ya, permainan yang menyatukan. Contohnya kayak kemarin sepak bola atau volley, itu kan mainnya bareng-bareng. Terus futsal juga ya. Jadi sebutkan olahraga atau permainan yang mencerminkan persatuan. Misalnya main benteng mah main aja gitu semuanya gitu, nggak perlu milih-milih aku temennya yang ini ya, yang jago nggak, tapi semuanya sama gitu ya. Jadi kamu tulis 5 permainan atau 5 olahraga di halaman 42 yang mencerminkan persatuan gitu. Nah, kalau